Halo Sobat Lentera, senang sekali Suara Rakyat, Suara Perubahan kembali hadir menyapa Anda di Lentera TV bersama saya Riki Kurniawan. Dan hari ini kita akan memperbincangkan mengenai DPRD Kota Surabaya yang mengkritik kebijakan terkait dengan blokir KTP dari pasien TBC. Karena memang pemerintah Kota Surabaya saat ini terus berupaya untuk mencegah dan mengendalikan penyakit tuberkulosis atau TBC dengan cara memberikan pengobatan gratis secara rutin bagi para pasien TBC. Namun selain itu, Pemkot juga berencana akan memberikan sebuah sanksi sosial terhadap pasien TBC yang mangkir atau tidak mau berobat. Dan sanksi sosialnya ini adalah berupa pemblokiran NIK atau nomor induk kependudukan. Dan kali ini DPRD Kota Surabaya akan memberikan kritik dan juga pandangan yang perlu disampaikan kepada publik. Sudah bersama dengan saya, Ibu Ajeng Wirawati, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ajeng. Waalaikumsalam, Mas Riki. Sehat, Bu Ajeng? Alhamdulillah, sehat. Hari ini, Bu Ajeng, kita akan memperbincangkan mengenai rencana pemblokiran KTP sebagai sanksi sosial terhadap pasien TBC di Kota Surabaya yang rencananya kalau misalkan berobat mangkir begitu, Bu. Nah, sebenarnya landasan hukum atau peraturan daerah terkait dengan hal ini apakah ada, Bu Ajeng? Iya, jadi memang untuk segala kebijakan, apalagi yang menyangkut mengenai sanksi, baik sanksi administratif ataupun denda, ini memang harus melalui peraturan. Lah, peraturan ini ternyata sudah disiapkan sejak dari secara nasional, yaitu dari Peraturan Menteri tahun 2016. Dan ini untuk periode yang ini, per tahun 2024 ini ada langsung dari himbauan dari Kemenkes untuk setiap daerah melakukan rencana aksi daerah mengenai penuntasan TB. Karena ternyata di TB ini berangsur-angsur bukannya selesai, tapi ternyata semakin terlihat gitu kenaikannya, screeningnya. Jadi memang screening ini kemarin tahun 2024 memang ada target sangat banyak, yaitu 16.000. Padahal kita mungkin setiap tahunnya dari Dinas Kesehatan ini melakukan screening kepada masyarakat itu menghasilkan kurang lebih 10.000 calon ya penderita TB, karena perlu ada pengobatan ataupun pemeriksaan lebih lanjut. Nah, 16.000 ini gunanya apa? Bukan hanya untuk memastikan menilai tingkat TB-nya di Kota Surabaya tinggi, bukan. Tapi kita memaksa supaya pemerintah daerah itu mau melakukan screening lebih banyak. Jangan sampai itu menjadi fenomena gunung es ya. Tidak, ternyata fenomena TB ini belum diselesaikan, ternyata masih banyak yang kena. Sehingga dari himbauan rencana aksi daerah, pemerintah daerah itu kemarin membuat peraturan wali kota. Peraturan wali kota tahun 2024 nomor 117 dan 118. Nah, itu salah satunya ya, ternyata isinya itu membuat resah warga, yaitu pemblokiran KK seperti itu. Tapi sejauh ini kalau Bu Ajeng sendiri melihat potensi sanksi pemblokiran NIK, ini apakah selaras, Bu, dengan privasi dari warga Kota Surabaya sendiri, terutama bagi pasien TBC begitu? Iya, untuk privasi memang harus wajib dilindungi ya, karena apalagi yang untuk penderita ini kan pastinya kadang-kadang mereka ini adalah orang yang menjadi tulang punggung keluarga, jadi pekerja dan bagaimana, sehingga kalau memang terindikasi TB dikhawatirkan akan terpengaruhi ke pekerjaannya, dikeluarkan dan sebagainya. Itu kan menjadi pokok permasalahan juga di DPRD ini. Banyak juga warga yang memang yang zaman dahulu kan jarang ya orang bervaksin, mungkin akhirnya mudah terkena TB, dan sekarang kondisinya sudah punya anak dan sebagainya dan mau nggak mau menjadi tulang punggung. Nah, ini kita himbau lagi supaya pemerintah daerah melindungi privasi mereka seperti itu. Tetapi ternyata dalam rinciannya peraturan wali kota ini ada beberapa teknis yang sebenarnya baik. Cuma memang kita butuh kebijakan ini harus pelan-pelan dan benar-benar bisa dilakukan. Nah, ini kalau bisa untuk penginfoan privasi ataupun bahkan pemblokiran KK itu minim lah, atau jangan sampai dilakukan. Harapannya kita di DPRD seperti itu, karena memang kita punya suatu niat yang bersama, yaitu menuntaskan penyakit TB dengan memastikan jika orang tersebut terkena TB harus rutin memeriksa seperti itu. Iya, tapi
tadi dikatakan oleh Bu Ajeng bahwa sebenarnya ini kalau bisa jangan sampai dilakukan begitu. Lebih jauh melihat dari pemblokiran NIK ini, kalau menurut Bu Ajeng akan berdampak seperti apa, Bu, bagi pasien TBC terkait dengan ini kan sanksi administratif ya, termasuk ya? Iya, iya. Yang jelas dari DPRD kita sebenarnya juga ingin melihat dan mengkaji siapa saja yang penderita TB. Kita sebenarnya sudah lihat pemetaan wilayah di mungkin yang paling banyak di Surabaya Utara. Yeah. Dan ini di kelurahan mana saja. Nah ini kita juga memastikan meminta data lagi pada pemerintah daerah yang sudah di screening itu bekerja di mana saja. Memang kemarin kita pada saat tahun lalu, tahun COVID, memang ini kan salah satu ya suatu penyakit yang mudah menularkan karena dari saluran pernafasan. Jadi sehingga kita juga mengingatkan supaya mau tidak mau kita harus melindungi warga kota Surabaya. Betul. Jangan sampai para penderita TB ini tetap bekerja di lingkungan yang mungkin berkumpul setiap hari dengan anak-anak. Karena anak-anak ini adalah yang paling rentan dengan TB. Karena memang mungkin imunnya belum maksimal ya situ. Jadi kita menghimbau kembali dan kita mengerti bahwa mereka bermacam ragam profesi. Dan nanti kita juga mengingatkan tidak hanya di kalangan masyarakat, guru, sekolahan, buruh, perusahaan, kita terus-menerus supaya mengingatkan orang tersebut tetap berobat dan memastikan untuk kesembuhannya. Jadi kita mendukung kesehatan tidak hanya untuk pribadi orang tersebut, tapi juga melindungi keluarga dan juga lingkungan sekitarnya seperti itu. Betul sekali, dan tadi juga sudah disampaikan bahwa pemblokiran NIK sebagai sanksi sosial terhadap pasien TBC yang mangkir ini kan diatur dalam perwali, artinya sudah ada regulasi terkait dengan hal ini, Bu Ajeng. Tapi saya kepingin tahu sebenarnya sudah sejauh mana rekan-rekan dari DPRD Kota Surabaya itu dilibatkan untuk perumusan kebijakan ini, Bu? Ya, untuk pemulihan masukan TB kita sebenarnya dilibatkan dalam artian kita ingin per tahun 2020 kemarin tuh nanti tahun 2025 ada shelter untuk TB. Jadi dengan bekerja sama Dinas Kesehatan dan juga Dinas Sosial supaya nanti para penderita TB ini tidak menularkan ke keluarganya. Jadi kita meminta anggaran ya, kita sebagai fungsinya anggaran budgeting sehingga kita menganggarkan untuk pembangunan TB dengan bekerja sama Dinas Sosial mungkin di wilayahnya di Bapak Jerawat. Nah, di situ kita memastikan untuk dipindahkan. Jadi supaya nanti orang-orang tersebut yang mungkin karena kondisinya di keluarganya tinggal kurang dari 3 kali 3 meter ataupun bahkan kurang dari situ harus bisa dipindahkan dulu supaya bisa benar-benar sembuh dan berobat. Tapi ternyata tetap masih memberikan dampak sosial lainnya, khususnya bagaimana orang tersebut bisa membiayai keluarganya. Bahkan ada info kemarin, bahkan kita tidak hanya memberikan obat secara gratis yang bekerja sama dengan BPJS, kita juga memberikan konsultasi secara gratis by nakes ya, dengan program adanya CKG ataupun R1N1, tapi juga memastikan mereka tuh bahkan dikasih uang transport lah seperti itu supaya nanti mereka juga ada pegangan sambil mungkin salah satu pihak keluarganya mungkin kalau suaminya yang kena istrinya yang bergantian bekerja seperti itu per bulannya ada. Tapi yang penting kita mendukung dan mengupayakan penyakit itu bisa sembuh terlebih dahulu. Tanpa sampai ada pemblokiran NIK begitu. Iya. Baik, kalau begitu nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita, Bu Ajeng. Dan jangan kemana-mana, pemirsa Lentera TV. Kita akan kembali lagi sesaat lagi. Tetaplah di Suara Rakyat, Suara Perubahan.
Terima kasih Sobat Lentera, Anda masih bersama kami di Suara Rakyat Suara Perubahan, masih bersama dengan saya, anggota Komisi di DPRD Kota Surabaya, Ibu Ajeng Wirawati. Kita kembali lanjutkan obrolan kita, Ibu, terkait dengan pemblokiran NIK bagi pasien TBC begitu ya, yang mangkir dari pengobatan. Sebenarnya kalau dilihat lebih jauh, Bu Ajeng, sebenarnya potensi diskriminasi atau mungkin akhirnya orang-orang terstigma begitu ya, karena diblokir NIK-nya, dan mungkin ada beberapa sanksi-sanksi lain yang diberikan oleh pemerintah Kota Surabaya. Bagaimana Bu Ajeng melihat dampak dari potensi ini, Bu? Jadi yang jelas ini menimbulkan keresahan karena belum tentu kesemuanya dari warga ataupun para penderita TB itu bisa menerima bagaimana mekanisme yang benar untuk penyembuhan. Karena kenapa mereka juga sebagian besar juga menolak, dalam artian udahlah ini mungkin mereka mendapatkan satu konsultasi, satu pemeriksaan kan satu dokter. Bahkan mereka mencoba untuk melakukan pemeriksaan secara tradisional, tidak secara kedokteran. Ada seperti itu, sehingga penolakan tersebut kita tetap upayakan dan minta dinas kesehatan supaya bagaimana yang penting orang tersebut terscreeningnya adalah sudah selesai TB, walaupun mereka pasti butuh waktu yang relatif lama untuk penyembuhan. Dan bahkan sebagian dari mereka ternyata resisten terhadap obat, tidak bisa menerima obat secara mudah, bahkan waktu lebih lama lagi. Karena waktu yang lama itu tadi dikhawatirkan kan rencana aksi daerah yang Perwali tadi disebutkan 2024 sampai 2029 itu takutnya kan tidak tercapai. Sehingga pemerintah mengambil langkah tegas, yaitu melakukan tindakan administratif jika memang tidak berkontribusi ataupun tidak melaksanakan pengobatan ataupun pengecekan rutin bagi penderita TB. Dan ini memang butuh dukungan dari keluarga ya. Jadi keluarga ini harus mengingatkan, bahkan keluarga ini harus tidak boleh acuh tak acuh ya. Bahkan kita menemukan satu keluarga ini sudah rumahnya mungkin kecil, kemudian beliaunya mungkin barusan mantu, terus mantunya otomatis kan mau hamil. Di situ kan ada bayi. Ya, itu kita menyampaikan tersebut, emang orang tersebut tidak terlalu kelihatan sakit ya, batuknya mungkin jarang-jarang, tapi kan kita khawatirkan kan membuat penderita bayinya itu tertular seperti itu, dan ini takutnya menjadi calon TB selanjutnya atau bahkan sekeluarga lainnya. Sehingga penonaktifan NIK KK ini kan memang ada beberapa tahap, dan ini infonya kemarin dengan Komisi D kita sudah hearing dengan APSA, dan juga kita membawa dinas kesehatan memastikan penanggulangan penyakit TB. Dan untuk penonaktifan insya Allah katanya akan dimulai Mei, tapi bukan langsung penonaktifan, tapi ada prosedur beberapa dahulu, nah itu baru memastikan untuk penonaktifan KK. Dan terkait dengan pemblokiran NIK bagi pasien TBC yang mangkir ini kan tentunya akan mendatangkan berbagai dampak, Bu Ajeng, seperti dampak psikologis mungkin atau mungkin dampak sosial gitu. Sejauh ini apakah ada pertimbangan dari rekan-rekan DPRD Kota Surabaya sendiri terkait dengan aspek psikologis ataupun aspek sosial yang kemungkinan besar akan dialami oleh pasien TBC yang diblokir nantinya NIK-nya? Betul. Jadi kita kemarin banyak ya mendapatkan curhatan dari warga yang ternyata beliaunya ter-PHK karena terindikasi penyakit TB. Nah, ini ternyata ini adalah surat edaran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. Nah, ini memang bukan himbauan secara pasti ya, tapi paling tidak kita memastikan orang tersebut tidak menularkan ke banyak pihak. Kan banyak pekerjaan yang mungkin kita bisa meminta untuk dialihkan ke pekerjaan yang tidak bertemu dengan banyak orang, ataupun pekerjaan yang ditempatkan di yang saluran udaranya keluar masuknya mudah, supaya tidak terlalu banyak, tidak pasti memenalurkan kepada orang lain. Nah, ini kita sudah menghimbaukan tersebut kepada Disnaker supaya terhimbaukan juga kepada para perusahaan yang ada di Kota Surabaya. Tetapi kembali lagi, kadang-kadang dari perusahaan itu sendiri langsung mengekat, karena dalam artian pastinya ketakutan ya. Betul. Karena resiko terhadap teman sesama kerjanya, yang kedua resiko untuk bersama konsumen. Karena memang salah satu perusahaan kan pasti punya standarisasi. Contohnya saja perusahaan makan minum ya. Betul. Pasti mereka punya standarisasi, tidak boleh
punya penyakit tipes, tidak boleh penyakit TB apalagi ya, ataupun yang lainnya, supaya nanti tidak menularkan kepada orang lain. Ini juga termasuk pelindungan konsumen. Kita juga mengerti beberapa suatu perdebatan di antara teman-teman Dewan juga, mana sih bagaimana kondisi atau solusi yang terbaik untuk para penderita TB. Kalau kita menyelesaikan penderita TB itu dialihkan, kita memberikan pekerjaan juga, kita sendiri juga masih banyak pengangguran, bahkan pengangguran terdidik dari anak SMA ataupun S1 juga kita masih banyak. Sehingga kita memberikan, ada info, kita ada uang transport bulanan yang walaupun memang pastinya belum mencukupi untuk satu keluarga besar seperti itu. Tapi kalau dari Bu Ajeng sendiri melihat bagaimana langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya, terutama dalam pendekatan secara humanis begitu ya, kepada penderita TBC supaya mereka bisa mau berobat secara rutin, secara gratis seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya begitu Bu Ajeng? Ya, dari saya sendiri saya melihat ya dari peraturan wali kota 118 dan 117 tahun 2024 kemarin, dan dari keterangan Dinas Kesehatan memang harusnya semua pendekatan tersebut harus dilakukan yang sangat humanis. Dan kalau bisa pemblokiran KK, penempelan stiker adalah option yang tidak perlu dilakukan. Jadi kita sudah mengingatkan ke Dinas Kesehatan supaya bagaimanapun penempelan stiker di rumah itu bahkan akan menambah ataupun memberikan info ya, istilahnya melanggar HAM mengenai privasinya. Takutkan malah membuat orang lainnya di sekitarnya semakin resah atau bahkan dikucilkan. Sehingga saya harapkan nanti tidak ada kasus penempelan stiker dan juga pemblokiran KK. Dan ini bagaimanapun harus adalah tingkat-tingkat pendekatan lainnya, entah itu ke 7 ataupun bahkan ke 100, yang penting orang tersebut harus mau berobat. Betul. Dan saya ingatkan kembali dukungan dan partisipasi masyarakat. Bagaimanapun kita peraturan ini dibuat tidak hanya untuk istilahnya tuh mengempur merasakan peperangan dengan TB, tapi lebih kepada kita melindungi masyarakat umum yang lebih banyak. Kebanyakan orang-orang mereka ini sudah terindikasi TB, akhirnya pindah kontrak di mana atau di mana, seperti itu. Jadinya mereka terblokir, bukan terblokir karena mereka penyakit TB, tapi terblokir karena memang tidak sesuai antara KK dan domisili. Jadi ini harus diedukasi lagi ke masyarakat. Jadi intinya sebenarnya ada langkah yang lebih bisa dilakukan begitu ya daripada harus pemblokiran NIK begitu ya Bu Ajeng. Baik, nanti kita akan sambung lagi obrolan kita Bu Ajeng. Jadi jangan kemana-mana Sobat Lentera, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara Perubahan.
Terima kasih Sobat Lentera, Anda masih bersama kami di Suara Rakyat, Suara Perubahan. Masih bersama dengan saya, Ibu Ajeng Wirawati, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Bu Ajeng, kita akan sambung lagi obrolan kita terkait dengan pemblokiran NIK bagi para pasien TBC. Nah, kali ini yang saya mau tanyakan adalah terkait dengan jika memang rencana ini diberlakukan nantinya, Bu Ajeng. Apakah Bu Ajeng juga melihat adanya resiko dari kebijakan ini berupa ketimpangan dengan penyakit-penyakit lainnya, begitu Bu Ajeng? Ya, ini menjadi suatu langkah awal ya, bagaimana pemerintah kota harus bisa mengendalikan penyakit menular. Ya. Karena penyakit menular ini bagaimanapun akan memberikan resiko pada masyarakat lebih banyak. Yang jelas kita dari kacamata secara umum, kita tidak ingin suatu penyakit ini dibiarkan terus-menerus ada di masyarakat tanpa ada penyembuhan atau solusi. Sehingga selain kita melakukan penegakan perwali, tapi kita juga meminta pemerintah kota memberikan shelter ya khusus untuk TB, kalau memang bisa mencukupi dan juga memastikan kesembuhan para penyakit TB seperti itu. Yang jelas dari warga sekalian, saya juga menghimbau untuk rutin kalau memang kurang bisa merasakan kesembuhan karena memang butuh waktu seperti itu. Dan ini dukungan untuk keluarga ya untuk memotong mata rantai penyebaran TB itu sangat penting, dukungan dari keluarga. Mungkin dari keluarga mungkin belum tertular ataupun tidak tertular, tetapi orang lain tetangga yang punya anak ataupun bayi baru lahir itu yang rentan. Jadi saya mohon untuk dukungan partisipasi supaya tetap melakukan pemeriksaan dan juga meminum obat. Kembali lagi kita mengingatkan kembali bahwa penonaktifan KK ataupun NIK ini tidak serta-merta dari terindikasi TB, tetapi mungkin dikarenakan orang tersebut sudah pindah, tidak sesuai dengan domisili. Sehingga informasi yang beredar di masyarakat, saya harapkan kalau memang tidak sesuai dengan alamat KK, harapnya segera untuk berkomunikasi kepada pihak kelurahan dan kecamatan. Karena ini kan apa sih untungnya kita melapor, salah satunya kita memastikan kenyamanan dan ketertiban warga sekitar. Karena warga sekitar ataupun kelurahan yang baru yang di situ tempat tinggal baik RT dan RW-nya wajib mengetahui siapa saja sih yang tinggal di wilayahnya untuk keamanan. Betul sekali Bu Ajeng, dan ini perlu alternatif kebijakan artinya begitu ya Bu Ajeng ya. Kalau misalkan dirasa bahwa pemblokiran NIK ini merupakan sesuatu yang mungkin jangan sampai dilakukan lah, karena ini berkaitan dengan privasi masyarakat juga, kemudian kasihan juga kalau semisal akses mereka terhadap kesehatan juga nantinya akan dibatasi juga. Nah, alternatif kebijakan untuk pemblokiran NIK ini seperti apa, Bu Ajeng? Ya, yang pastinya kita minta untuk melakukan pendekatan, pengingatkan terus pada para keluarga penderita TB. Nah ini memang kan kita banyak ya, kita kan masih ada anggaran BPJS yang kurang lebih 35 miliar sampai 40 miliar setiap bulan. Sehingga anggaran tersebut itulah yang semakin meningkatkan upaya pemerintah kota supaya meningkatkan efektif efisiensi mengenai tepat sasaran segala bantuan pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun daerah mengenai khususnya bantuan kesehatan. Karena bantuan kesehatan ini kan rutin setiap bulannya dibayarkan, sehingga kita memerlukan warga ini juga mendukung. Kalau memang warga tersebut sakit ya, nah ini obat ini disediakan gratis. Dokternya konsultasi pun juga gratis dari anggaran APBD Kota Surabaya. Jadi sehingga tidak ada salahnya untuk mengikuti prosedur dengan benar. Sehingga dari DPRD baik itu kebijakan secara anggaran untuk penambahan alokasi shelter, kemudian dari Perwali kita juga menghimbau supaya lebih humanis lagi, memastikan dan juga kita melakukan pengawasan kalau bisa kalau perlu ya penampilan stiker itu kita harus ada koordinasi dulu kepada DPRD supaya memastikan tidak ada pergolakan ataupun yang disampaikan tadi Mas Riki ya, tidak ada stigma yang terlalu yang menyudutkan para penderita TB, bahwa kita fungsinya adalah ingin menyembuhkan penyakit TB, bukan untuk mengucilkan para keluarga penderita TB. Betul. Jadi kesembuhan adalah kunci utamanya, begitu Bu Ajeng ya. Tapi ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun semisal ini nanti benar-benar diterapkan sanksi sosial berupa pemblokiran NIK, bagaimana langkah dari DPRD Kota Surabaya, mekanisme yang akan dilakukan untuk mengawasi proses ini untuk
tidak terlalu menyudutkan pasien, namun juga bisa membantu pemerintah Kota Surabaya untuk mengidentifikasi para pasien TBC, Ibu. Ya, jadi kita kemarin sudah menyampaikan ke Dinas Kesehatan bahwa kalau ada pemblokiran KK, segera dari pihak Dinas Kesehatan tidak harus serta-merta menyetujui, tapi harus mencabutnya dan juga memastikan KK tersebut tetap aktif seperti itu. Jadi jangan sampai Dispenddik Capil ini yang mau tidak mau sebagai penerima pemangku kebijakan untuk pemblokiran ini dilakukan tanpa sepengetahuan Dinkes, dan Dinkes juga harus mampu membuka kembali pemblokirannya seperti itu. Jadi segala nanti yang disampaikan oleh warga ya kita terbuka bahwa warga nih monggo lah lapor saja ke saya, tapi yang jelas kita juga tetap minta kepada Dinas Kesehatan, misalnya kelurahan dan kecamatan jangan sampai ada penempelan stiker atau pemblokiran KK. Jadi harus dilakukan pendekatan-pendekatan. Kalau kita meminta pencabutan perwali nah itu dari saya pribadi ya, saya menginginkan bahwa warga Kota Surabaya ini tuntas mengenai penanggulan TB. Jadi mau tidak mau ini adalah langkah yang saya kira yang sangat ramah ya. Kita bukan mengusir, kita bukan memberikan denda secara nominal, tapi kita hanya memberikan sanksi administratif. Jadi kita ingin menumbuhkan rasa minimal sense of belonging-nya bagaimana mereka bertanggung jawab pada masyarakat. Jadi harus menyembuhkan dulu lah diri masing-masing supaya bisa bermasyarakat di Kota Surabaya. Dan terakhir Bu Ajeng, barangkali ada yang mau disampaikan kepada pemerintah Kota Surabaya terkait dengan rencana sanksi sosial yang akan diterapkan begitu Bu Ajeng. Monggo, silakan Bu Ajeng. Ya, kepada pemerintah Kota Surabaya untuk penanggulangan untuk penyakit TB saya harapkan lebih humanis lagi. Kemudian yang kedua saya juga meminta supaya berbanyak kasus di sini lebih melakukan pendekatan dan juga tidak ada pemblokiran KK ataupun penempelan stiker. Itu adalah upaya minimal terakhir kembali. Yang ketiga memastikan anggaran-anggaran untuk bantuan shelter, bantuan untuk keluarganya bisa diadakan khususnya sesuai dengan kebutuhan orang tersebut supaya tidak tiba-tiba jatuh miskin karena terpaksa dikeluarkan dari pekerjaan seperti itu. Dan tentu kesembuhan menjadi kunci yang utama dari perbincangan kita tadi Bu Ajeng, bahwa pemerintah Kota Surabaya juga mendorong, tapi masyarakat juga harus aware begitu ya terhadap kesehatannya masing-masing. Ibu Ajeng Wirawati, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, terima kasih atas waktunya Ibu, sukses selalu. Mas. Dan untuk Sobat Lentera, terima kasih banyak. Anda sudah menyaksikan Suara Rakyat, Suara Perubahan hari ini. Saya Ricky Kurniawan pamit undur diri. Sampai jumpa.